Negeri yang kaya akan ternak tidak akan pernah miskin, tapi negeri yang miskin akan ternak tidak akan pernah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Endi Triananto, SPT MAng IPM Asian Ang, selaku dosen pengampu mata kuliah pengemasan dan display hasil ternak, serta rekan-rekanku yang berbahagia. Indonesia merupakan negara agrikultural yang kaya akan sumber daya alam, utamanya di sektor perikanan tambak. Menurut laporan dari FAO atau Food and Agriculture Organization, potensi lestari sumber daya perikanan di Indonesia telah mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan yang sudah sangat maksimal yaitu mencapai 5,71 juta ton per tahunnya. Salah satu wilayah potensial yaitu berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah, sehingga menjadikannya sebagai kota terbesar penghasil ikan air tawar di Jawa Timur. Dan bahkan saking terkenalnya dengan hasil perikanan yang ada, sampai-sampai logo dari tim sepak bola Lamongan pun bukanlah bola ataupun orang yang sedang menendang, melainkan adalah logo dari ikan bandeng dan juga lele. Akan tetapi permasalahannya adalah sangat disayangkan karena pada saat musim panen raya, pada saat pasokan ikan melimpah tidak dibarengi dengan permintaan yang tinggi, sehingga membuat harga ikan mengalami penurunan yang secara drastis. Mulai dari ikan bandeng dengan harga yang cuma Rp4.000 per kilogram sampai dengan mujair dengan harga Rp2.000 per kilogram saja. Sehingga untuk menghindari terjadinya overload, biasanya para petani tambak akan meminimalisir harga jatuhnya ikan dengan mendistribusikan hasil tangkapan ikan keluar kota menggunakan mobil bak ataupun dengan cara menjual ke pedagang tengkulak secara borongan. Akan tetapi secara konvensional ini dirasa kurang efektif. Di sisi lain, upaya yang bisa dilakukan petani tambak pada saat musim panen raya yaitu dengan cara proses pengasapan ikan. Akan tetapi masih belum didukung dengan pengetahuan dan inovasi yang memadai. Sehingga berangkat dari latar belakang tersebut, maka terciptalah produk yang saya kembangkan guna meningkatkan nilai jual ikan yang jatuh pada saat musim panen raya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya yaitu para petani tambak. Melihat dan menganalisis berbagai macam permasalahan serta potensi yang ada, maka saya Anang Prayitno, selaku Putra Daerah Kabupaten Lamongan dengan bangga mempersembahkan hasil rancangan saya dengan judul Iwa ini. Bisnis kreatif pengolahan ikan melalui teknologi berbasis sea treatment dengan pengalengan ikan asap pada hasil perikanan petani tambak di wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun produk Iwa Ening sendiri merupakan produk olahan ikan asap yang dioseng dengan cara original maupun tanpa bahan pengawet yang sintetis dengan kemasan unik dan sehat untuk dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan. Iwa Ining sendiri ini diciptakan untuk mendukung pemerintah dalam memperingati Hari Makan Ikan Nasional, yaitu setiap tanggal 21 November. Sehingga dengan adanya inovasi ini, dapat mengajak masyarakat untuk gemar mengonsumsi ikan yang kaya akan gizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Adapun produk iwa ini memiliki berbagai macam varian, mulai dari jenis ikan seperti mujair, bandeng, dan juga lele, maupun varian sensasi rasa yang ditawarkan. Berikut adalah gambaran umum proses produksi produk iwa ini, yaitu dimulai dari proses persiapan alat dan bahan, kemudian pemisahan daging ikan dari kepala dan juga duri, kemudian proses penyiapan bumbu, kemudian dilakukan proses pengolahan semua bahan dan dilakukan proses packaging serta labeling. Dan disinilah terdapat inovasi yang saya berikan, yaitu berupa proses packaging dan juga labeling, dan nanti akan dilanjutkan dengan proses marketing. Kemudian berikut adalah skema pengelolaan iwa ending, yaitu saya nantinya akan bekerja sama dengan kelompok petani tambak di Salaladan untuk mendapatkan pasokan ikan yang biasanya setelah musim panen raya hasil tangkapannya akan dijual secara borongan kepada tengkulak ataupun kepada pengasar. Untuk produksi wine sendiri nantinya akan bekerja sama dengan ibu-ibu kelompok petani tambak di Desa Laladan yang nantinya produk ini akan dapat dipasarkan baik secara offline maupun online. Berikut adalah strategi pemasaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan strategi Mixed Marketing Communication 7P, mulai dari produk, price, promotion, placement, people, process, dan juga physical evidence, yang mana semua ini akan diatur secara baik sehingga akan dihasilkan produk yang memiliki kualitas tinggi. Adapun berikut adalah analisis SWOT terhadap packaging baru yang saya usulkan, mengingat selama ini penjual ikan asap khas Lamongan itu hanya menjual tanpa kemasan di pasar-pasar tradisional.
Adapun untuk analisis SWOT kemasan botol kaca adalah yang pertama strength atau kekuatan, yaitu ketersediaan botol yang melimpah, ketersediaan bahan baku yang melimpah, kemudian bisa didaur ulang, dalam hal ini adalah di reuse dan recycle, tahan terhadap suhu panas dan juga tahan air, kemudian produk lebih eye-catching, unik dan tahan lama, serta lebih informatif dan menarik dengan adanya labeling yang saya berikan. Kemudian weakness atau kelemahannya sendiri adalah harga botol yang relatif lebih mahal. Akan tapi di sini saya mengharuskan untuk menggunakan botol karena nanti akan ada proses heat treatment sendiri berupa sterilisasi di akhir untuk mensterilkan produk e-lining ini sendiri. Kemudian weakness kedua adalah mudah pecah jika terjatuh dari ketinggian. Kemudian opportunities atau peluang yaitu berupa diferensiasi produk karena selama ini proses penjualannya masih tradisional, belum ada yang di packaging dengan baik. Kemudian masyarakat sangat suka dengan makanan yang berbau instan dan produk daging atau ikan asap ini sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Kemudian untuk ancamannya sendiri adalah persepsi masyarakat akan nutrisi makanan instan yang dianggap masih rendah. Kemudian makanan instan lebih dulu beredar, dalam hal ini adalah produk-produk sejenis, serta adanya pemasaran produk sejenis yang sudah tersistem dengan baik. Akan tapi dengan harapan adanya rebranding ini akan membuat ikan asap ini lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. Adapun produk e-lining ini nantinya akan dapat ditemukan baik secara offline maupun online. Adapun yang secara online baik ditemukan di Facebook, Instagram maupun Bukalapak sesuai dengan yang tertera pada slide. Keuntungan e-lining yaitu baik untuk perkembangan anak karena mengandung minyak ikan, kemudian vitamin dan juga omega 3 sehingga cocok untuk dikonsumsi segala usia. Kemudian bahan baku e-lining sendiri langsung diperoleh dari petambak sehingga fresh tanpa adanya bahan pengawet sintetis serta mudah dikonsumsi karena bebas dari duri dan juga tulang ikan. Berikut adalah analisa finansial yang sudah coba saya hitung, yaitu produk untuk harga pokok produksi sebesar Rp18.514.500 yang akan dijual dengan harga Rp35.000 per pieces. Kami juga akan mendapatkan titik impas setelah 1.000 unit e-lining terjual di pasaran dengan payback period 1,12%, yaitu 1,12 bulan dengan omset per bulannya yaitu Rp35 juta, sehingga secara finansial bisnis e-lining ini sangat layak untuk dikembangkan. Kemudian berikut adalah manfaat yang akan diterima oleh stakeholder kami, baik itu adalah kelompok petani tambak di Desa Laladan, kemudian masyarakat Desa Laladan, maupun pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan. Untuk kelompok petani tambak sendiri adalah dengan adanya unit usaha Iwa Enik sendiri, maka akan tumbuh alternatif untuk menjual produk ikan pada saat panen raya sehingga dapat menekan harga jatuhnya ikan. Kemudian untuk masyarakat di Salala dan sendiri akan memberikan angin segar munculnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, serta untuk pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri adalah menjadi tolak ukur keberhasilan kewirausahaan rakyat dan menjadi unit usaha percontohan untuk kedepannya. Dan berikut adalah dampak sosial ke depan bagi masyarakat untuk kurang lebih 10 tahun ke depan. Yang pertama adalah terserapnya tenaga kerja, dalam hal ini adalah ibu rumah tangga yang berada di wilayah Desa Laladan. Kemudian yang kedua, IWA ini akan menarik perhatian pemerintah untuk mengembangkan Desa Laladan itu sendiri. Kemudian IWA ini memberikan nama baik Desa Laladan sebagai desa penghasil ikan asap terbesar di Kabupaten Lamongan, serta harapannya adalah membawa Desa Laladan sebagai desa wisata ikan asap, sehingga akan meningkatkan perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan. Di balik suatu keberhasilan pasti terdapat perencanaan yang matang. Berikut adalah kiat-kiat atau rencana dari Ewading terdiri dari rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Adapun rencana jangka pendeknya adalah mengurus berbagai macam perizinan seperti surat izin usaha, NPWP, akta badan usaha, dan juga dilakukan proses uji laboratorium secara komplit. Kemudian yang kedua di jangka panjangnya sendiri adalah pengurusan BPOM, kemudian sertifikasi halal dan uji laboratorium secara menyeluruh terkait dengan kandungan gizi yang ada di dalam e-lining itu sendiri. Baik, berikut adalah contoh bisnis model kanvas yang sudah saya buat terkait dengan e-lining, yang mana harapannya dengan adanya bisnis model kanvas ini akan memudahkan ketika nantinya ada investor yang akan memberikan suntikan dana terhadap bisnis e-lining. Dan berikut adalah rincian atau ringkasan e-lining dalam bentuk poster.
Baik, berdasarkan pemaparan yang sudah saya sampaikan, maka dapat ditarik benang merah bahwasanya bisnis e-learning ini layak untuk dikembangkan, ditinjau dari potensi pasar, analisa finansial, dan juga kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Keberhasilan bukan milik mereka yang tak pernah gagal, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha dan tak pantang menyerah. Terakhir dari kami, Iwa Ining, Power of Nature for the Future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.